Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik, jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada kegiatan sebelumnya atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Nah, setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Nah adik-adik, ini adalah part 2-nya. Kita akan belajar mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Semangat belajar! Nah adik-adik, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. Ayo kita bahas. Adik-adik, ini merupakan salah satu contoh rantai makanan. Pertama ada tumbuhan akan dimakan oleh belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh burung akan dimakan oleh ular akan dimakan oleh elang. Nah, rantai makanan yaitu suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Sekarang apa bedanya ya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah adik-adik, perhatikan jaring-jaring makanan ini terlihat bahwa ada tanaman dimakan oleh ulat dimakan oleh ayam dimakan oleh elang, ada juga tanaman dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Kemudian ada tanaman dimakan oleh ulat dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Nah, ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring makanan. Jadi adik-adik dapat kita simpulkan bahwa jaring-jaring makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara organisme satu dengan organisme lainnya. Selain itu, pada jaring-jaring makanan terlihat ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Jadi sudah jelas ya adik-adik perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Dalam jaring-jaring makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen dapat memilih apa yang akan dimakan lebih dari satu jenis makanan. Sementara itu pada rantai makanan, konsumen hanya dapat memilih satu jenis makanan saja. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk ke piramida makanan. Sekarang mari kita perhatikan piramida makanan berikut ini. Yang pertama ada produsen yaitu tumbuhan, kemudian ada konsumen primer yaitu kelinci, konsumen sekunder yaitu ular, konsumen tersier yaitu burung elang. Di sini terlihat bahwa energi yang digunakan semakin ke puncak yaitu semakin sedikit. Dan yang menjadi produsen itu adalah selalu tumbuhannya adik-adik. Jadi adik-adik, piramida makanan adalah sebuah gambaran bahwa makanan pasti lebih banyak daripada yang memakan. Contohnya adalah jumlah kelinci pasti lebih banyak daripada jumlah ular. Seperti gambar piramida, semakin ke atas semakin kecil. Di bagian paling bawah adalah makanan, sementara paling atas adalah predator. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.